Halo, selamat sore, selamat datang, dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Umat terkasih, hari ini kita memasuki minggu ketiga dan terakhir dari bulan musik GKI Taman Aries 2023 dengan musik bernuansa tradisional Nusantara. Setelah ibadah selesai, umat diajak untuk beramah-tamah dalam bentuk kebersamaan yang terus kita jalin sebagai bagian memelihara kebinekaan Indonesia yang kemerdekaannya kita rayakan bersama. Tersedia aneka kue dan jajanan khas Nusantara yang menemani kebersamaan kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang telah ikut berpartisipasi dalam penyediaan kue dan donasi dalam pelaksanaan acara ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara semua turut merasakan kebersamaan sebagai wujud cinta kasih Allah dalam berkomunitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 146 dan akan dilayankan oleh Penatua Monica Arnadi. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah pada hari Jumat 25 Agustus 2023 pukul 10 pagi dengan tema Mundur Perlahan Demi Regenerasi. No Way. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampubolon. Jemaat terkasih, mengundang untuk hadir di acara Esmutdir pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus pukul 10 pagi di Ruang Kebaktian Remaja Pemuda, lantai 2 GKI Taman Aries. Sampai jumpa. Bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan. Klinik Pratama Karya Kasih kembali dibuka mulai hari Senin 14 Agustus 2023 dengan jam praktek dimulai pukul 13 sampai dengan 17 dari hari Senin sampai Jumat. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Kemerdekaan Republik Indonesia baru saja kita rayakan. Layaklah ungkapan syukur dipersembahkan kepada Allah Sang Pencipta kehidupan. Rahmat-Nya terlukis melalui warna-warni budaya dalam kepelbagaian dan didendangkan melalui irama dan musik yang diwariskan, hingga setiap daerah memiliki keunikan yang mengagumkan. Kepada Allah saja kekaguman kita arahkan, pengingat ihsan untuk mengambil peran,
menghidupi iman dan kasih secara sederhana dalam keberagaman. Disinilah kita dapat menjadi jembatan bagi bangsa yang menantikan sentuhan kasih Tuhan. Mazmur 67 ayat 4-5 menyatakan, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Hanya Tuhanlah yang patut dipuji selamanya. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita nyanyikan selalu haleluya bagi Tuhan Allah kita. Tuhanku, haleluya, haleluya. Malaikat bala sorga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api dan es, salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah.
selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak darah orang tua dan yang muda, pujikan lagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubin, serafim pun puji Dia. Hai bintang, bulan, matahari, angkatlah suara, serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai ular-ular naga segenap samudra raya, binatang liar, hewan, burung-burung yang bersayap. Harumkanlah suaramu, besarkan nama Tuhan, yang agung dan perkasa dan berlimpah Tuhan. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Umat Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan dan keyakinan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ke pasar Cinere membeli pepaya. Cakep. Selamat sore saudara semua. Sore. 17 Agustus kita merdeka. Merdeka. Oh iya. Bagaimana kabar kita semua? Baik, haleluya. Mari kita katakan pada orang-orang di sekitar kita, Tuhan itu baik untuk kita semua. Tuhan itu baik untuk kita semua. Tuhan itu baik untuk kita semua. Oke, kita baru saja merayakan 78 tahun kemerdekaan negara kita Indonesia. Tahun ini tema HUT RI kita adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Ada semangat yang ditebarkan bahwa negara kita akan terus bergerak dan membangun demi mewujudkan mimpi Indonesia yang lebih maju. Lalu, sejauh mana peran kita dalam mimpi ini? Sebagai orang Kristen yang hidup di Indonesia, apakah kita sudah menjadi terang bagi negara ini? Apakah kita sungguh-sungguh peduli terhadap Indonesia, mau melakukan sesuatu untuk negara, atau malah kita menunggu negara melakukan sesuatu bagi kita? Apakah kita punya nyali untuk menjadi jembatan kasih Kristus bagi bangsa Indonesia? Atau kita malah ciut sekaligus gentar oleh karena status minoritas yang melekat pada diri kita? Marilah kita merenungkannya secara pribadi. Oh Tuhan, kasihanilah kami yang begitu lemah ini.
1 Yohanes 2 ayat 2 meneguhkan kita bahwa kasih-Nya tetap ada pada kita di dalam segala keberadaan kita. Mari kita berdiri dan membacanya bersama-sama. 2, 3. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu sama lain. Cintalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Yes, hidup dalam damai adalah kehendak Tuhan bagi kita. Maka sebagai murid-murid Kristus yang merasakan anugerah pengampunan, mari kita terus sebarkan terang di tengah bangsa ini. Marilah, marilah hai saudara menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah hai saudara menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah hai saudara menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah hai saudara menyebarkan terang dunia. Tak terbelah yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, marilah hai saudara menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah hai saudara menyebarkan terang dunia. Mari silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadapan firman-Mu. Kami mau menyiapkan diri kami menerima berita firman Tuhan. Maka terangilah mata hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang tertuliskan dalam kitab suci ini boleh menjadi firman yang hidup dalam dan lewat kehidupan kami. Bimbing kami dengan hikmat Roh Kudus, agar kami bukan hanya menjadi para pendengar, tetapi terutama para pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini pembacaan Alkitab akan terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya
yang ke-21 sampai dengan 28. Matius 15, 21 sampai 28, saya menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu masih menggunakan Alkitab Terjemahan Baru tahun 74, tentu akan ada beberapa perbedaan. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara yang kasih Tuhan, siapa di antara kita yang masih suka menonton televisi? Masih ada Bapak Ibu yang masih nonton televisi, nonton berita, nonton acara gosip, ikatan cinta, tukang bubur naik haji, apalagi lah saya nggak tahu ya. Masih ada yang nonton? Gak ada. Wow. Saya sudah hampir berapa tahun ya? 4-5 tahun tidak menonton televisi, saudara. Kalau begitu apa yang kita tonton sekarang? Masa Anda nggak nonton apa-apa? Netflix, apalagi YouTube. Ya, sekarang kita semua menonton, hampir semua kita terutama kalangan muda, alih-alih menonton televisi kita menonton hiburan yang sifatnya on demand ya, sesuai kita mau. YouTube misalnya. Nah saya juga sering nonton YouTube. Dan akhir-akhir ini entah kenapa saya banyak menonton para YouTuber yang apa istilahnya ya, mereview atau YouTuber dunia otomotif, mereview mobil ya. Apalagi baru-baru ini sekarang sedang berlangsung apa? Ya ini anak-anak muda tahu nih ya, mungkin ada juga di antara bapak ibu yang sudah pergi ke sana. Ada pameran mobil yang sedang terbesar di Indonesia di daerah Serpong. Dan baru-baru ini saya menonton satu konten di YouTube, 2 orang YouTuber yang paling terkenal barangkali dalam hal otomotif. Mereka berkolaborasi lalu membahas, mereka memilih dari semua mobil yang dipamerkan di Gias itu, acara pameran mobil itu, mana mobil yang mereka paling suka, mana yang paling tidak suka. Yang suka ada, nah yang tidak suka ini yang menarik Bapak Ibu. Kedua YouTuber ini sepakat, mobil yang mereka paling tidak suka, itu ada 2 mobil, tipenya sama, tipenya itu SUV. Anda tahu ya SUV ya, mobil yang besar-besar, rodanya gede-gede.
Dua mobil, keduanya SUV, mereknya beda. Saya tidak boleh sebut merek di sini, ya, nanti apalagi direkam ya, YouTube ya, nanti saya kena somasi, celaka. Dua mobil ini tipenya sama, mereknya beda, jenisnya, bukan jenis, tipenya, saya inisialnya saja, yang satu dimulai dengan huruf F, 8 huruf, depannya F, jangan pancing saya menyebut. Yang satu dimulai dengan huruf P, 6 huruf. Jangan disebut, dibilangin jangan disebut. Ya. Tuh kan disebut juga kan. Kenapa yang dua ini dipilih katanya? Emang ini mobil jelek? Enggak, dua mobil ini bagus. Cuman dua mobil ini, terutama kalau yang warnanya hitam, katanya ya, itu identik dengan orang yang arogan. Yang kalau di jalan suka ngasih lampu, pasang lampu strobo yang biru-biru, ngedim, klakson, minta jalan. Bahkan ketika jalanan macet, saya tadi waktu jalan masuk ke sini, saya sambil ngeliat-liat mobil apa aja yang ada di parkiran ya. Ada nggak yang punya nih? Mohon maaf kalau ada yang punya ya, apalagi kalau warnanya hitam. Ya, sekali lagi itu oknum. Kedua YouTuber itu juga sadar ini oknum, tapi memang begitu perbuatan beberapa oknum ini membuat dua mobil ini begitu identik dengan orang yang seperti itu, yang arogan ya. Apalagi kalau pasang plat nomor khusus katanya ya. Katanya di negara kita ini ada nomor-nomor sakti yang membuat Anda bisa masuk jalur busway tanpa takut ditilang misalnya. Membuat Anda bisa merasa punya keberanian buat ngasih tanda, minta dibukakan jalan biarpun Anda tidak disertai pengawalan polisi misalnya. Orang-orang yang, tolong boleh slide saya ditayangkan, satu slide saja. Ya. Orang-orang yang kalau dalam satu kata dalam bahasa Inggris yang saya cari, orang-orang yang punya entitlement. Apa itu entitlement? Ya. The belief that once, saya nggak bisa lihat dengan jelas di sini. Once is inherently deserving of privilege or special treatment. Jadi orang-orang yang dianggap punya entitlement ini orang-orang yang meyakini bahwa dia itu adalah orang yang secara inherent layak mendapatkan hak atau perlakuan istimewa. Kata kuncinya di keyakinan. Jadi dia yakin banget, saya ini orang yang berhak diperlakukan istimewa, berhak mendapat perlakuan spesial dibanding orang-orang lain. Kalau jalanan macet, saya berhak dibukakan jalan karena saya ini orang yang khusus, yang istimewa. Itu entitlement. Dan saya tidak tahu, kalau saya sebal sekali dengan orang-orang seperti ini. Karena menurut saya yang layak diberi prioritas di jalan itu nomor satu tentu adalah pemadam kebakaran, ambulans, mobil jenazah, dan mungkin VIP RI1, RI2. Sisanya sih ya sebetulnya nggak penting-penting banget gitu ya. Tapi ya itu yang banyak terjadi. Sehingga akhirnya seperti kata YouTuber tadi, dua jenis mobil itu sudah sangat lekat image-nya dengan orang-orang yang seperti ini. Entitlement. Semoga di antara kita tidak ada yang berkelakuan seperti itu. Saya percaya tidak ada. Nah menarik ya saudara yang kasih Tuhan. Sifat inilah yang juga sebetulnya kita temui dalam bacaan kita hari ini. Dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ini bacaan yang menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena barangkali Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini adalah satu teks yang tidak dengan mudah bisa kita pahami. Bahkan mungkin agak cenderung kontroversial. Kenapa? Karena kalau biasanya kita terlanjur punya pemahaman Yesus itu orang yang penuh welas asih. Kalau orang datang kepadanya dengan kesusahan, Yesus akan segera menolong, merangkul dengan penuh kasih. Kita menemukan paling tidak di awal
Gambaran yang bertolak belakang. Waktu si ibu orang Kanaan itu, berarti dia bukan orang Yahudi, orang Kanaan itu datang kepadanya, minta tolong karena anaknya perempuan kerasukan setan. Apa yang Yesus lakukan? Ayat 23, Matius mencatat, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan murid-muridnya kemudian datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita. Suruh perempuan itu pergi, mengganggu ketenangan. Yesus kemudian melanjutkan, dia katakan kepada perempuan itu, aku ini diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku ini datang bukan untuk melayanimu. Bahkan ketika perempuan itu terus mendesak, Tuhan tolonglah aku, Yesus mengucapkan perkataan yang kedengarannya kontroversial. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa sih anjing di sini? Siapa yang dimaksud Yesus dengan anjing itu? Kita mungkin nggak bunyi ya mulutnya. Perempuan itu. Kok tega? Tuhan Yesus ketika ada seorang yang tengah mengalami kesusahan begitu rupa, datang minta tolong, diacuhkan, dianggap pengganggu, bahkan kemudian disamakan dengan anjing. Tidak mudah menafsirkan perikop ini Bapak Ibu. Bahkan karenanya beberapa penafsir misalnya memberikan penjelasan, oh kata anjing yang dipakai di sini, kata bahasa Yunani kunarion, itu bukan berarti anjing anjing yang menyeramkan itu misalnya pitbull ya atau apalah ya, rottweiler. Ini anjing yang kecil yang lucu yang sekarang tuh lagi ngetren tuh apa? Bichon ya. Yang anjing Anda bisa pegang di tangan doang begini. Ya, anjing yang lucu, yang imut-imut. Ya bisa jadi sih. Tapi kan tetap anjing. Mau anjing geladak, mau anjing kampung, mau anjing toy poodle, semuanya anjing. Tidak ada bedanya. Jadi kenapa Tuhan Yesus tega-teganya menyamakan perempuan itu dengan anjing? Nah, kita baru akan memahami maksudnya kalau kita mengerti konteks dari Injil Matius, saudara. Injil Matius ini adalah Injil yang dikirimkan atau dituliskan untuk jemaat Kristen Yahudi yang sudah mulai terusir dari kalangan orang Yahudi. Dan mereka yang masih dalam situasi syok karena mulai ditolak oleh saudara-saudara orang Yahudi, mereka tidak bisa mengerti kenapa kok saudara kita orang Yahudi yang mestinya tahu betul bahwa nubuat-nubuat perjanjian lama itu sudah digenapi dalam diri Yesus, bisa-bisanya mereka menolak Yesus dan menolak kita, murid-murid Yesus. Kini mereka juga harus bersiap menyambut orang-orang bukan Yahudi masuk dalam gereja, dalam persekutuan mereka. Karena itu Injil Matius kelihatannya dengan sengaja mengesankan Yesus dan murid-muridnya di awalnya mewakili pandangan orang Yahudi yang salah satunya pemahaman mereka adalah mereka sangat memandang rendah orang bukan Yahudi. Mereka punya entitlement bahwa kitalah umat pilihan Allah, kitalah umat yang benar, yang layak di hadapan Tuhan. Bangsa-bangsa lain, etnis-etnis lain, mereka adalah orang-orang kafir. Tidak layak, tidak setara dengan kita. Dan entitlement inilah yang akhirnya menghalangi orang Yahudi menjadi jembatan kasih Allah kepada bangsa-bangsa lain. Karena mereka memandang rendah bangsa lain. Bangsa bukan Yahudi tidak setara dengan kita. Dan itulah cara berpikir yang sengaja Matius tampilkan juga dimiliki oleh murid-murid Yesus dan Yesus pada awalnya. Ketika mereka menolak si perempuan Kanaan ini.
Ketika Yesus mengatakan, aku ini hanya datang untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ketika Yesus menyebut atau menyamakan perempuan Kanaan itu dengan anjing. Dan inilah istilah yang biasa dipakai oleh orang Yahudi untuk menyebut orang-orang bukan Yahudi. Kan dalam bahasa etnis kita juga ada ya, istilah-istilah tertentu untuk menyebut orang-orang yang bukan bagian dari etnis kita. Bahasa Tionghoa ada ya. Orang Tionghoa itu apa istilahnya, orang bukan Tionghoa itu apa, ada sebutannya. Sama seperti itu. Tetapi yang luar biasa adalah reaksi dari perempuan Kanaan itu, saudara. Ada beberapa hal yang bisa kita catat. Yang pertama, ia tidak menyangkali bahwa sejatinya ia tidak masuk atau tidak patut menerima kebaikan Yesus. Dia tidak mengatakan, kenapa sih Tuhan kok kau samakan aku dengan anjing, kita kan sama-sama umat manusia, ya kita sama-sama punya hak asasi, bla bla bla, enggak. Dia tidak menyangkali itu, dia mengakui secara implisit bahwa memang betul. Dia bukan bagian dari umat itu. Dia adalah outsider. Dia seorang perempuan Kanaan. Bukan umat yang seharusnya menjadi bagian pelayanan dari Yesus. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk tetap datang kepada Tuhan. Dengan merendahkan diri dan merendahkan hati. Dia mengakui dirinya tidak layak. Bahkan dengan cerdas ketika Tuhan mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada anjing. Perempuan itu katakan, benar Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Gak usah rotinya Tuhan. Remahnya juga cukup. Aku tidak layak mendapatkan roti penuh. Aku cukup menerima remahnya. Itu sudah cukup bagiku. Maka apa yang terjadi, saudara? Maka dikatakan oleh Injil Matius, Yesus menjadi begitu takjub dengan perempuan ini dan dia katakan, hai ibu besar imanmu. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai, megale sohepistis. Imanmu itu bukan cuma besar, mega. Zaman dulu ingat ya Bapak Ibu, dulu ada mall itu ada mall, lalu ada super mall, lalu ada mega mall. Ya, kalau mega itu udah lebih gede lagi dari super gitu ya. Kayaknya gede banget zaman dulu. Imanmu itu luar biasa besar. Dan kalau Anda membaca dalam kitab-kitab Injil, cuma 2 kali Yesus mengatakan kepada seseorang betapa besarnya imanmu. Dan dua-duanya bukan kepada orang Yahudi. Satu kepada ibu perempuan Kanaan ini, yang satu lagi kepada seorang perwira Romawi. Imanmu besar sekali. Maka jadilah seperti yang kau yakini. Apa yang bisa kita pelajari dari teks kita hari ini, Bapak Ibu? Yang pertama, seringkali kita merasa diri kita sudah pantas dan layak di hadapan Tuhan. Kita ini anak-anak Allah. Ingat ya lagu sekolah minggu ya? Masih ingat gak lagu sekolah minggu kita zaman dulu? Aku anak raja, ya, engkau anak raja, kita semua anak raja, gitu ya. Masih ingat ya lagu itu ya? Oh, kita tanamkan kita ini anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Anak raja yang punya hak-hak istimewa. Kita merasa kita memang berhak menerima berkat Tuhan. Tapi firman Allah mengingatkan, hei, jangan GR dulu. Sejatinya engkau itu tidak beda dengan perempuan Kanaan itu. Engkau itu semestinya tidak layak menerima berkat Allah. Tetapi Allah lah dengan kasih-Nya yang begitu besar mengasihi kita sekalipun kita belum layak.
tidak layak menerima kasih-Nya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini boleh menerima yang terbaik dari Allah semata-mata karena anugerah Allah. Yang kedua, entitlement itu sekarang sering dianggap sebagai, ya memang sudah sepantasnya begitu. Orang yang punya jabatan, punya kekuasaan, punya posisi tinggi, punya kekayaan besar, sudah wajar kalau dia punya entitlement. Merasa diri penting, merasa diri perlu diperlakukan berbeda. Tapi hari ini kita ditunjukkan seorang perempuan Kanaan yang justru rela merendahkan diri dan hatinya dengan tulus agar Tuhan mau memberikan kesembuhan untuk anaknya. Tidak gampang tersinggung. Coba bayangkan kalau perempuan Kanaan itu waktu Tuhan katakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lalu dia langsung pulang sambil menangis, bikin status di IG atau di Twitter, katanya Yesus itu orang baik, tapi hari ini aku dianjing-anjing olehnya. Enggak. Dia menundukkan diri, merendahkan diri. Dia mengakui, ya, aku memang tidak layak, tetapi aku memohon kepadamu. Saya mau katakan ini bukan berarti kita boleh menghina orang lain, merendahkan orang lain. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk tidak menjadi orang-orang yang merasa diri layak, diperlakukan istimewa, diperlakukan berbeda dari orang-orang lain. Karena status, karena kekuasaan, karena jabatan, karena posisi. Dan itu kan banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Menerobos antrian kendaraan atau apa. Ketika kita lagi ngantri di kasir atau apa, menyerobot antrian atau mungkin minta perlakuan khusus dan sebagainya. Dan kalau di gereja kira-kira ada nggak tuh? Minta diperlakukan khusus. Boleh nggak kita memperlakukan orang secara khusus? Boleh, kalau memang dia membutuhkan. Kalau orang yang memang punya keterbatasan fisik, harus diberi fasilitas khusus di depan dan sebagainya, harus. Tapi yang lainnya, mungkin tidak. Termasuk juga untuk para pejabatnya. Ya, kalau saya berapa kali ikut acara, bukan di GKI, ya, kalau buat para rohaniwan, disediakan tempat khusus di depan. Bangkunya itu beda, sofa. Saya diajak, ayo Pak Pendeta, mari maju duduk di depan. Saya selalu menolak, saya pilih duduk di bangku biasa. Kenapa? Alasan saya gampang, kalau duduk di sofa saya susah berdiri. Karena agak besar badannya gitu ya. Padahal memang males diberi tempat yang khusus gitu. Syukurlah kalau di GKI, hari itu jarang kejadian ya Bapak Ibu ya. Orang GKI kan paling gak suka duduk di bangku paling depan kan. Nah ini kosong buktinya. Ya kan? Kita sangat memegang teguh ayat yang mengatakan siapa yang terbelakang akan menjadi yang terdahulu. Maka duduknya di belakang semua. Supaya begitu haleluya amin, pulangnya duluan kan langsung. Mari kita mulai dari gereja. Tidak perlu memberikan perlakuan yang khusus istimewa kepada seseorang hanya karena jabatannya, karena kontribusinya yang begitu besar buat gereja misalnya, atau karena mungkin dia pendiri gereja dan sebagainya, karena dia pendeta sekalipun. Berikanlah perlakuan khusus kepada yang memang membutuhkan karena kondisi fisik atau karena ada kebutuhan-kebutuhan yang khusus. Yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan ini, dari si perempuan ini, dari spiritualitasnya, bahwa berkat Tuhan itu remah-remah saja sudah cukup. Padahal biasanya kita berdoa, Tuhan berikanlah berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Biarlah berkat-Mu turun seperti hujan ya,
bukakan tingkap-tingkap langit agar berkat-Mu tercurah. Padahal kata perempuan ini, remahnya pun cukup Tuhan. Ada kerendah hatian, tapi juga ada keyakinan bahwa berkat Tuhan pasti cukup. Bahkan yang remah-remah pun bisa membuat kita menjadi saluran kasih Allah, jembatan kasih Allah, kata tema kita hari ini. Berkat Tuhan biarpun cuma remah-remah, lebih dari cukup untuk membuat kita menjadi berkat bagi sesama. Bukan karena kita layak, mampu, tapi karena Tuhan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut kasih Allah, berkat Allah yang memampukan kita menjadi jembatan kasih Allah. Mari kita jalani hidup kita sebagai orang percaya dengan kerendahan hati dan diri, sehingga kasih Allah dapat kita nyatakan kepada siapapun. Kasih Allah yang menjangkau bahkan mereka yang terpinggirkan. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita naikkan syukur pada Tuhan atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan atas bangsa kita.
negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami. Anugerah yang kami terima sekalipun sesungguhnya kami tidak layak untuk menerimanya. Anugerah yang kami terima ketika kami belum dapat mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan sudah mengasihi kami begitu rupa, bahkan Tuhan menganugerahkan keselamatan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Karena itu biarlah kami selalu bersyukur untuk anugerah itu, dan kami menjalani hidup dengan kerendahan hati dan diri, hingga kami bisa melayani sesama kami dengan kasih Tuhan. Hingga kami bisa menyatakan juga kasih dan anugerah itu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. 78 tahun Tuhan menyertai Indonesia. Dan Tuhan akan terus berjalan bersama kami sebagai bangsa, menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan. Karena itu biarlah Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami. Tuhan berikan hikmat kepada kami semua sebagai rakyat untuk boleh mengambil bagian kami, melakukan apa yang baik untuk hidup bersama di bumi Indonesia ini. Kami bersyukur untuk gereja-Mu di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, pergumulan, gereja-Mu boleh tetap menyatakan jati dirinya sebagai murid Kristus dan tetap menjadi jembatan kasih Allah. Maka biarlah gereja-Mu, termasuk jemaat-Mu di GKI Taman Aries, boleh terus menjadi saksi-saksi Kristus lewat ibadah, pelayanan yang mereka lakukan. Lewat pelayanan yang mereka lakukan di masyarakat yang luas. Baik di lingkungan terdekat maupun di tempat-tempat yang jauh. Kami berdoa untuk setiap kami, untuk keluarga-keluarga kami. Berikan hikmat-Mu, berikan kekuatan dari-Mu. Berikan kepada kami juga rasa cukup bahwa Tuhan selalu memberkati kami dengan cukup. Bahkan remah-remah pun lebih dari cukup bagi kami. Berkat Tuhan memampukan kami menjalani hidup setiap hari. Beri kekuatan kepada kami dalam setiap pergumulan, ekonomi, relasi, dan tentunya mereka yang tengah bergumul dengan berbagai masalah fisik. Berikan kekuatan kepada yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Berikan pemulihan pada mereka yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Berikan ketenangan dan hikmat pada mereka yang sedang bergumul untuk suatu proses pengobatan yang akan dijalani. Kami mau berserah kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya Engkaulah yang sudah, sedang, dan akan terus memimpin kehidupan kami. Hanya dalam satu nama kami memohon, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 7-8 berkata,
Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bersyukur kepada Tuhan, serukanlah namanya, dan masyhurkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Hai bernyanyi baginya dan bermazmur baginya, percakapkan perbuatannya yang ajaib. Berlegalah hati dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan. Aku mengagungkan Tuhan Allah yang Maha Kudus, dan memuliakan Dia selama aku hidup. Hai bernyanyi baginya dan bermazmur baginya, percakapkan perbuatannya yang ajaib. Berlegalah hati dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan. Sorak-sorai umat Tuhan, sorak-sorailah. Sorak-sorailah umat Tuhan, sorak-sorailah. Ya Allah, sumber kasih dan berkat, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai rasa ucapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat mendukung pelayanan dan menjadi saluran berkat di tengah umat dan sesama. Pakailah hidup kami, sekecil apapun peran yang kami jalani, dapat menjadi berkat bagi keutuhan bangsa dan negara kami. Di dalam Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah yang begitu besar, bukan karena kita layak, tetapi karena kebaikan Allah saja. Karena itu, marilah anugerah itu kita sambut dengan rasa syukur dalam kerendahan hati dan kesediaan merendahkan diri untuk menjadi jembatan kasih Allah kepada sesama kita. Karena itu, marilah kita melanjutkan hidup kita dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memimpin dan melengkapimu untuk menjadi saksi dan jembatan di tengah keragaman berbangsa,
dan berkat dan karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus melimpahimu setiap hari sepanjang tahun dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Sungguh besar berkat Tuhan atas tanah air kita Indonesia yang sungguh kaya dan subur. Biarlah kita dapat terus menjaga dan memelihara negeri ini sebagai bentuk nyata syukur kita kepada Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yang hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saat hening bagi kita.
Demikian kebaktian sore ini telah selesai. Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat menikmati ruang kebersamaan yang telah disediakan di teras gereja. Ke pasar Minggu membeli peniti. Cakep. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.